Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin jamaah mushola al-hidayah yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian rutinitas kita setiap malam minggu, terlebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah, di mana Fatihah ini kita hadiahkan buat muallif kitab Bulughul Maram Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan syarah yang kita pakai kitab Misbahus Zulam di Syekh Muhammad Muhajirin Aksar Ad-Dari, dan segenap para guru-guru kita, orang tua kita, nenek, kakek yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan pada malam yang mulia ini mereka semua dapat cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, kita niatkan Fatihah ini buat Ananda Muhammad Fajri As'ari yang sudah dihitam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Dan segenap buat anak-anak kita, mudah-mudahan Allah berikan juga anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, taat kepada kita selaku orang tua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'ataini fi bai'atin, dua jual beli dalam satu jual beli. Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu transaksi atau dalam satu jual beli. Bagaimana gambarannya? Nanti kita bahas. Rawahu Ahmad, hadis ini riwayat Imam Ahmad, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Sahhahu At-Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Wali Abi Dawud, ada sebuah redaksi di dalam kitab Sunan Abi Dawud, bunyinya man ba'a bai'atain fi bai'atin falahu awaqasuhuma awir riba. Siapa orang yang menjual jual dalam satu transaksi, maka baginya bisa lebih murah atau masuk kategori riba. Para hadirin jamaah mushola al-hidayah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membahas seputar terkait tentang jual beli yang dilarang dalam syariat, khususnya syariat Islam. Kalau kita jualan, jangan model begini jualannya. Bagaimana? Pertama, Rasul melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan abi uka dari hadhihi bikaza ala antabi'ani gulamaka bikaza. Gambarannya begini, saya pengen jual rumah saya,
kepada Bang Husin, tapi nanti Bang Husin jual budaknya ke saya. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, rumah sama budak mahal mana harganya? Kalau orang ya, kalau dulu mahal juga Pak budak. Tapi artinya itu antara dua barang itu nggak mungkin harganya sama. Pasti harganya dari satu transaksi dua penjual beli, dua barang yang dijual. Pertama rumah, yang kedua budak. Jadi andai kata jual beli model begini, ini kagak boleh. Alasannya kenapa nggak boleh? Karena ada unsur salah satunya dirugikan. Saya jual rumah ke abang, jual budak abang ke saya. Bayarnya pakai apa itu? Bukan pakai duit, tapi pakai barang lagi. Saya jual nih bang, saya punya rumah, bayarin. Tapi bayarinnya dengan apa? Budak abang ngasih ke saya. Kita kan lagi ngejual apa masalah? Tanah. Dia ngejual masalah budak sama tanah kan dua transaksi dalam satu jual beli. Yang model begini kagak boleh. Kenapa? Ada unsur salah satu dari kita berdua dirugikan. Contoh, saya rumah, abang budak. Mahal mana budak sama rumah? Mahal rumah. Lah yang untung siapa jadinya? Lah yang untung ini Husin, yang rugi siapa? Lah saya. Lah saya jual rumah dapatnya. Lah budak, lah dia jual budak dapatnya. Jangan begitu kalau jualan. Kalau pengen mau udah bayar langsung, jangan bayar pakai barang yang barangnya jauh lebih murah atau jauh lebih tinggi dari barang yang kita beli. Ada yang model gitu sekarang? Ada. Orang duit kagak, barang doang dipakai. Bang saya mau beli HP nya sama abang, cuman saya kagak ada duit, adanya HP saya yang lama ini. Ntar HP saya jual lah ke abang, ntar HP abang saya beli itu pakai HP saya. Lah mau apa kagak? Nah, siapa tahu apa yang ini lebih mahal, apa yang ini lebih. Maka Rasulullah SAW melarang jual beli model kayak gitu Pak. Nah ini kita kalau belajar terkait masalah jual beli biar rapi. Kita kan rata-rata ini kan pengusaha, usahanya usaha dagang. Jadi kalau dagang biar dapat berkahnya, biar dapat ridho Allah, terapin ini apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita semuanya. Jadi jangan model begitu tuh, barterannya kagak diketahui takarannya. Ustadz bagaimana kalau takarannya diketahui? Boleh kagak? Boleh aja, yang penting sama-sama ridho, sama-sama senang. Kan bisa itu dipraktekin di kita. Kadang kan bukannya bisa, banyak yang praktekin. Kadang beli barang gitu kan, barang tapi dengan nominal yang sah. Kalau itu kita ketahui nominalnya, kita ketahui takarannya, kita ketahui sifatnya, kita ketahui bentuknya, boleh jual beli model begitu. Boleh. Ini yang Nabi SAW melarang di sini karena apa penekanannya? Bisa awal kasuma bisa lebih murah, awal riba atau bisa jatuh riba. Kalau riba begini contohnya, saya punya emas kuning Pak, bapak punya emas hitam, ada hitam jangan putih dulu ya. Lah iya, kuning sama hitam mahal apa Bang? Jadi kalau ada yang bilang setiap emas itu kuning, belum tentu benar juga. Ada yang putih, ada yang hitam. Tapi setiap kotoran kuning, tergantung makanannya. Dicoba aja kalau makan nasi, makannya apa? Buah naga, lah warna merah. Nah, andai kata transaksinya masuk kategori riba begini. Saya pengen jual emas, cuman emasnya emas kuning. Nah, abang emasnya emas hitam. Kan emas sama emas itu jadi riba kalau takarannya beda. Mahal mana tadi emas kuning sama emas hitam? Kan mahal emas hitam. Bang, ini bang, saya mau jual nih. Yaudah sini. Bang Husin terima emas anak yang warna hitam, saya terima emas Bang Husin yang warna kuning. Lah kagak bisa begitu, dilarang dalam syariat. Kenapa? Masuk kategori riba.
Dan itu juga satu transaksi jual beli, dua penjual beli emas kuning dengan emas ini. Nah, Rasulullah melarang itu terjadi di kita. Andai kata itu terlaksana, terjadi, pertama, larangan Nabi yang tadi tahrim, menuntut keharaman berarti menuntut dosa. Ketika itu menuntut dosa, maka hasil dari barang yang kita jual itu bukan lagi thayyiban, bukan lagi baik, tapi itu menjadi buruk. Sehingga ketika dikonsumsi menjadi makanan, kita makan, itu masuk di badan kita uang haram yang dirubah jadi makanan, menjadi jenis makanan yang haram kita makan. Efek samping dari apa yang haram kita makan, pertama, ibadah yang Allah perintahkan jadi rada malas ngerjainnya. Yang kedua, diajak kebaikan malas, maunya keburukan dulu. Kenapa? Zat kotor yang disyariatkan dalam agama Islam itu haram, lalu dikelola, diminum dan dimakan oleh kita, ada efek sampingnya. Makanya Allah pengen sama kita ini makan yang baik-baik, yang halal, supaya tujuannya apa? Kalau yang baik kita makan, yang halal kita makan, itu yang namanya amal kebaikan rada demen, rada doyan. Tapi kalau udah yang haram mulu makan, coba dah. Kita kalau punya teman mabuk mulu, punya teman maksiat mulu, coba kalau bapak-bapak ajak kebaikan, rada ribet, berat. Kecuali kalau ada embel-embel kali, baru enteng. Sholat di musola, satu orang sholat 2 juta, rame nih. Ulang-ulang sana. Bukan li ajri sholatnya, li ajri 2 jutanya. Kamu mah aja nggak mau dapat 2 juta, itu rada ribet. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita makan yang halal, jauhi yang haram. Nih poin dari hadis Nabi SAW. Satu. Atau yang kedua, ada yang menafsirkan dilarang dua jual beli dalam satu transaksi. Modelnya begini, aku jual kepada kamu nih motor, kalau kontan 30 juta, kalau nyicil 35 juta. Ini beda nih, jangan salah paham nih. Saya ngomongnya satu paket, bukannya dipisah. Pak, saya jual ini motor, kalau kontan 30 juta, kalau nyicil 35 juta. Berapa transaksi di saya? Dua, kontan sama nyicil. Dan saya nggak misahin. Saya ngomong dalam satu paket. Rasul melarang model begini. Kebanyakan kita nerapin model begini. Mau beli motor, orang motor ada, kalau kontan segini pak, kalau nyicil segini. Dia nggak misahin antara kontan dengan nyicil, dijadiin satu dalam akad itu, haram hukumnya. Ini kebanyakan kita latih begitu. Kalau mau diapain? Dipisah. Bagaimana cara pisahnya? Lah kita ngomongnya, Pak, saya jual motor, ini kontan nih 30 juta. Kalau kontan ini 30 juta Pak, ini begini. Embel-embelnya sebutin. Nah ini Pak, ini bisa ya, ini kontan. Nah kalau kredit Pak, ini Pak 35 juta. Kenapa lebih besar daripada kontan? Yang pertama, 5 jutanya kembali ke kita, ada jaminan Pak, selama 2 tahun garansi. Motor kalau ngapa-ngapa kita siap ganti. Begini. Nah artinya kita pisahin antara kontan dengan yang nyicil. Kalau dijadiin satu dalam ucapan, saya jual motor kontan 30, nyicil 35 juta, itu dalam 2 transaksi. Maka hukumnya Rasulullah SAW, Rasul melarang model begitu. Jelas nggak Pak kira-kira? Nah ini yang sering terjadi di banyak kita begitu. Iya. Nah maka kalau kita tahu jual beli dalam syariat Islam ditujukan dengan hadis-hadis Nabi, insya Allah berkah jual beli kita di dunia dan di akhirat. Artinya dari hadis ini kita juga jual biar ada pinteran juga Pak, ambil untung, jangan ambil rugi mulu. Minimal sama dah, modal balik ya. Kalau emang mau untung ya bagus, cuma untungnya jangan gede-gede juga ya. Takaran ada
urung lah. Kalau ngambil sampai 200.000, 500.000 kalau barang ya. Kalau sekarang artinya kalau jual beli artinya ngambil keuntungan segitu besar, ya memang sih yang namanya jual beli kan kita disunahkan dalam mengambil untung besar. Cuma kita lihat juga ya situasi dan kondisinya. Kadang-kadang kita emang lagi butuh ini, nyari dimahalin tuh mal itu bang. Orang biasanya tuh emang ini jarang ini barang yang kita mau beli jarang adanya di sana doang. Pas kita beli harganya melonjak banget. Itu buat jual beli kayak gitu kan boleh tuh ya. Kenapa? Nyimpen barang tujuannya biar barang ini mahal. Kalau udah kagak ada yang jual, kita doi jual, udah diketok itu harganya. Berapa itu lah? Ini mah 500.000. Kemarin saya beli cuma 50.000, jadi 500.000. Nolnya nambah pak. Lo langka udah begitu. Disimpan ini, jangan gitu. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhu qala, dari Amr bin Syu'aib dari babanya, dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yahilu salafun wa baikun, kata Nabi, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram, kalau haram berarti kagak boleh. Kalau boleh nih salaf, tidak dihalalkan meminjam jual beli, minjam jual beli. Begini bahasanya, gambarannya, saya jual rumah ke bapak, dengan meminjam bapak berikan saya 1.000. Modelnya ini hampir sama sama yang pertama. Sekarang kalau saya jual rumah, bapak minjemin saya misalnya 1 juta, rumah sama 1 juta mahalan mana? Mahalan rumah dibandingkan 1 juta. Ini yang tadi saya bilang, kalau pengen membarter itu yang sama, jangan lebih, jangan kurang. Karena kalau lebih, satu untungnya satu tersakiti, kalau kurang rugi. Kalau sama-sama enak. Nah itu Nabi melarang tuh, tidak halal berarti haram hukumnya. Kedua, wala syartoni fi bai'in, tidak ada 2 syarat dalam jual beli. Itu 2 syarat dalam jual beli. Masuknya kayak tadi gambarannya. Kalau beli motor kontan 30 juta, kalau kredit 35 juta, itu syaratnya 2 tuh. Kontan 30, nyicil 30 juta, cuma 1 paket ngomongnya, kagak dipilih. Itu yang dilarang oleh Nabi. Jadi hadis ini sebenarnya menjelaskan hadis yang tadi pak. Nah yang ketiga, wala ribhu malam yukman, nggak boleh ngambil keuntungan yang belum terjamin keuntungannya. Contoh, kalau kita pengen beli barang, jangan langsung dijual sebelum kelar sama orang pertama. Paham gak pak? Si A beli sama si B, barangnya belum dipegang, si B sama A beli sama si B, si A langsung jual lagi sama si C, padahal barangnya keuntungannya belum dijamin ini. Lantar kalau si A jual sama si C, ini barang yang di C siapa yang jamin? Apa si A, apa si B? Kenapa? Karena barangnya belum kita. Saya gambarin sekali lagi nih, si A sama si B, si A beli sama si B barang HP dan modelnya, ini udah dibayar, cuman HP-nya belum dipegang ini. Si A langsung ngejual lagi ke si C. Lah si C ngomong, ini yang terjamin siapa, garansinya dari mana? Dari si A apa dari si B? Kenapa? Karena belum selesai itu transaksi. Nah model begitu kagak boleh pak kita. Kalau pengen barangnya kita pegang dulu, kita beli barang udah kita pegang, habis barang kita pegang kita jual lagi, boleh dah itu. Ini barang belum dipegang udah dijual lagi, kan jadi apa? Belum jelas itu jual beli transaksinya, model gitu kagak boleh. Nah di sini wala bai'u ma laysa indaka, tidak boleh juga jual beli yang barangnya belum ada di kita. Kayak tadi itu modelnya, walaupun itu punya kita, tapi itu barang kagak di kita, lagi diumbar, lagi dipinjem, lagi disewa, kita udah jual aja. Kenapa? Karena orang yang beli kan pengen lihat itu barang, khawatir
tipuan di situ. Ini jangan orang nipu, barang aja belum kelihatan udah mau dijual-jual aja ya. Nah maka jual beli yang model begitu tuh Rasulullah tidak menghalalkan. Berarti kalau tidak menghalalkan, Rasulullah mengharamkan. Kalau mengharamkan tidak boleh dalam syariat. Maka kita yang sudah tahu ilmunya berhati-hati dalam usaha. Usaha yang paling afdol, usaha yang paling derajatnya tinggi dari usaha-usaha yang lain, sebagian ulama mengatakan dagang itu usaha yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah seputar terkait jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.